Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaatnya di akhirat kelak nanti kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Universitas Medan Area, Bapak Dr. Andus M. Erwin Siregar, MBA, dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Yang saya hormati Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MH MSc, dan seluruh wakil-wakil rektor, dekanat, wakil-wakil dekan, dan seluruh fungsionaris juga seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area. Adapun penceramah kita hari ini adalah Bapak Dr. Andus Bapak Dr. Syafruddin Syam MA yang sudah hadir pada siang hari ini di tengah-tengah kita. Dan adapun rangkaian acara susunan kita pada siang ini, yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator. Yang kedua adalah penceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Syafruddin Syam MA. Yang ketiga adalah sesi diskusi. Yang keempat adalah penutup dan doa bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Syafruddin Syam MA. Baiklah, kita masuk ke acara inti kita, ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Syafruddin Syam MA. Kepada Bapak dipersilahkan mengambil tempat di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama kita hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Bapak Rektor, para pimpinan Universitas Medan Area, para alim ulama, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini di Ramadan yang ke-26 1444 Hijriah ini, kita kembali bisa hadir dalam rangka melakukan ibadah salat fardu zuhur yang dilanjutkan dengan kajian Ramadan ba'da zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Manusia oleh Allah khususnya dalam Al-Quran itu diorientasikan sebagai makhluk yang progresif. Jadi Islam mengembangkan semangat progresivitas dalam kehidupan. Jadi kalau hari ini banyak orang melihat pentingnya stabilitas, tapi kita justru bagaimana berorientasi progresivitas. Jadi kita berorientasinya harus lebih baik dari waktu sebelumnya. Kita harus maju, kita harus bisa meningkatkan mutu, dan kita harus menjadi komunitas yang unggul. Karena memang umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan menjadi umat yang berada di garis terdepan.
kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi umat manusia. Karena itu tema pada hari ini sesuatu yang sangat menarik, semangat ini pakai ya, karena fastabiqul khair, fastabiqul khairatnya bahasa Quran, ini pakai tambah jadi fastabiqul khairat. Ini menunjukkan bahwa begitu akrabnya kita dengan semangat Quran untuk apa yang disebut surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam momen strategis di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, Allah muliakan, bahwa kalimat fastabiqul khairat yang ditunjuk disebut langsung oleh Allah menunjukkan dua kata kunci strategis. Pertama ada kata-kata istabiqu, menunjukkan adanya kontestasi, kompetisi, ada daya saing untuk saling berlomba. Jadi umat Islam ini harus tampil dalam setiap kontestasi sejarah. Jadi kita memang tidak diciptakan sebagai kelompok yang marginal, kelompok pinggiran, tapi kelompok yang tampil untuk melakukan sebuah gerak perubahan yang signifikan. Ketika Islam di awal kebangkitan, di awal kemunculannya, sejarah itu bergerak dengan jarum yang cukup cepat. Jadi dengan kurang lebih 23 tahun, Arab yang dahulu peradabannya badawah, banyak yang primitif, menjadi peradaban yang hadarah, peradaban yang kosmopolit, masyarakat yang maju, masyarakat yang modern, masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan yang hakiki. Karena itu maka Ramadan ini adalah momentum untuk melahirkan manusia kompetitif, manusia yang siap berkompetisi, yang siap berkontestasi. Jadi kita bukan penonton tapi sekaligus adalah pemain. Kita harus tampil untuk yang disaksikan, bukan yang menyaksikan. Nah, karena itu maka perintah untuk berlomba-lomba ini merupakan bentuk fi'il amar. Fi'il amar itu kalau tak ada qarinah yang menggeser maka maknanya wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Jadi kalau tidak ada yang menggeser makna wajib kepada makna yang lain, kepada sunnah atau mubah, maka perintah untuk berkompetisi ini sesuatu yang sifatnya wajib. Walaupun tentunya nanti wajibnya macam-macam, ada wajib ain, ada wajib kifayah, tapi prinsipnya adalah wajib. Karena itu maka umat Islam itu harus meniatkan dirinya siap berkompetisi di tengah masyarakat yang ada. Yang kedua, yang dikompetisikan itu disebut oleh Al-Quran al-khairat. Padahal banyak kata al-khair, tapi ini bentuknya jamak al-khairat. Berarti ada diversifikasi kebaikan, ada model-model kebaikan, ada macam-macam kebaikan yang harus manusia-manusia unggul ini terus dikompetisikan. Jadi umat Islam, mohon maaf, bukan hanya banyak yang pergi umrah ke Mekah, bukan sekedar banyak yang berhaji, karena kebaikan itu harus multi dimensi. Jadi umat Islam itu harus the talent dalam multidimensi, dalam berbagai macam dimensi. Tapi hari ini kita justru berada pada situasi yang begitu prihatin. Karena dalam banyak dimensi kita justru berada pada kelompok di pinggir. Ya, ketika nanti indeks prestasi, apakah itu di tingkat siswa atau di negara dan bangsa, negeri-negeri muslim ini sering
diletakkan pada posisi bangsa dan negeri yang bermasalah ketimbang negeri dan bangsa yang hari ini dianggap unggul. Bapak Ibu berbahagia, dalam konteks Ramadan setidaknya ada 4 diversifikasi keragaman kebaikan yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Jadi ada perlombaan, ada kontestasi, dan ada kompetisi yang itu dalam hal kebaikan. Pertama namanya dalam bidang ta'abbudi. Nah, ini karena Ramadan itu adalah bulan manusia menggempur ibadah. Siang puasa, malam qiyamul lail. Dari pagi kita sahur, kemudian ditutup dengan berbuka pada maghrib, dan kemudian Al-Quran mengatakan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakan puasa itu sampai di malam hari. Jadi malam hari itu bagian paket puasa kita dalam bentuk qiyamul lail. Jadi artinya di bulan Ramadan ini kontestasi ibadah itu secara internal itu harus oleh umat Islam dimunculkan. Dari semangat baca Quran, semangat sholat, semangat zikir, semangat ibadah itu harus, jangan seperti orang yang main tinju, makin ujung ronde makin lemas. Ini hari ini sudah puasa yang ke-26, di berbagai macam masjid banyak terjadi kemajuan. Maksudnya safnya makin lama makin maju ke depan. Artinya banyak hari ini terjadi minus. Masjid-masjid banyak yang mengalami pengurangan jamaah karena terjadi erosi semangat dalam ta'abbud. Padahal Ramadan ini satu dijanjikan banyak keberkahan-keberkahan, di antara maknanya adalah ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan yang ditampilkan di Ramadan itu akan diziadahkan, akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahap yang pertama adalah bagaimana kita melakukan fastabiqul khairat dalam bidang ta'abbudiyah, ibadah. Yang kedua, fastabiqul khairat kita ini adalah dalam bidang ilmi, dalam bidang ilmu. Hari ini setiap masjid itu banyak mengadakan berbagai macam agenda tausiah. Apakah setelah Isya jelang tarawih, atau zuhur, atau jelang berbuka puasa, macam banyak sekali. Nah, hadirin yang berbahagia, hari ini kita sering fokus ilmu itu hanya pada ulumud diniyah, ilmu-ilmu agama. Padahal dalam Islam ayat Allah itu ada yang Qur'aniyah dan ada yang kauniyah. Ya, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah, ada ayat nafsiyah. Ya. Nafsiyah itu maksudnya ayat yang Allah embuskan ke dalam dada manusia. Jadi ada ayat Qur'aniyah, itu yang kita baca ayat Al-Quran, dan ada ayat kauniyah. Nah, semuanya itu harus diikra dengan ilmu, dibaca dengan ilmu. Maka perintah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah yang mendampingi, yang menghantarkan surah Al-Qadar, itu menunjukkan bahwa umat Islam ini harus menjadi komunitas pembaca, bangsa pembaca, bangsa yang harus melahirkan berbagai macam produk riset, produk penelitian, produk-produk keilmuan. Nah, pada awal-awal Islam itu terkenal dengan apinya, kalau meminjam istilah Bung Karno, hingga akhirnya kita terus hangat, hingga akhirnya energi itu terus hidup, dan banyak produk-produk ilmu lahir, banyak ilmuwan tampil. Maka ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, dan banyak ilmuwan Islam lainnya yang itu kemudian dikutip oleh bangsa-bangsa barat menjadi rujukan dan jadi modal pengembangan sains di barat. Hadirin yang berbahagia, tapi api itu kini banyak yang meredup. Ibarat api dengan bara arang,
maka kita apinya hilang, tinggal arangnya. Dan inilah yang saat ini terjadi, hingga akhirnya umat Islam bukan lagi pengkarya keilmuan, tapi sekedar membaca produk-produk orang di luar sana. Hadirin yang berbahagia, padahal Ramadan itu adalah bulan prestasi. Banyak ulama-ulama kita yang berkarir dan berkarya di saat terjepit, kayak Buya Hamka. Buya Hamka itu melahirkan tafsir Al-Azhar, itu bukan kayak kita yang ada di depan laptop di ruangan ber-AC, ada snack dan ada bantuan subsidi. Buya Hamka justru melahirkan karyanya itu di tengah perjuangan beliau dalam menjalani hukuman penjara. Maka nanti kalau dilihat dalam edisi tafsirnya, ditulis pada malam sekian di sini, ada itu tulisan begitu, informasi suasana beliau pada waktu menulis, yang sekarang filmnya oleh Majelis Ulama Indonesia diputar di mana-mana. Ya, Buya Hamka. Di Mesir ada yang namanya Sayyid Qutb dengan tafsir fi Zilalil Quran. Itu juga ditulis pada waktu beliau dalam kondisi terjepit di penjara. Artinya dalam kondisi-kondisi umat Islam yang kondisinya itu sempit dan terjepit, di saat itu justru umat Islam tampil dengan banyak karya dan produk. Nah, karena itu maka di Ramadan ini kita harus memiliki semangat dan inspirasi untuk menggali khazanah-khazanah yang ada, baik khazanah yang ada dilahirkan oleh ulama-ulama sebelumnya maupun produk-produk penelitian dan keilmuan yang hari ini ditampilkan oleh para ahli dan ulama kita. Ini yang kedua, namanya adalah fastabiqul khairat di bidang ilmi. Yang ketiga, fastabil khairat dalam bidang ukhawi atau ukhuwah. Jadi hari ini kita kurang banyak fastabiqul khairat dalam bidang memupuk solidaritas dan soliditas. Kalau lihat pada surah Ali Imran, hadirin yang berbahagia, ketika Allah pada ayat 101 menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ayat berikutnya Allah cerita tentang ukhuwah. Ini berarti ada satu sisi dimensi takwa yang karena dia tidak diperhatikan dengan baik, maka takwanya tak haqqa tuqatih, tapi nisfu tuqatih, separuh takwa. Karena apa? Ada aspek yang tertinggal. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan kamu jangan berpecah-pecah, berfirqah-firqah. Nah, hari ini orang sering tergejolak dirinya untuk menunjukkan identitas, maka yang muncul adalah gerakan identitas kelompok, golongan, ormas, macam-macam. Yang muncul adalah kontestasi kelompok. Mohon maaf, ini mirip zaman jahiliyah. Ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim, ada Bani Adi. Kabilahisme, tribalisme ini gaya dulu. Gaya sekarang adalah gaya ummah, kesatuan, bahwa kita apa sukunya, apa marganya, apa wilayahnya, apa daerahnya, wala tafarraqu. Kita tak boleh mengembangkan semangat kelompok, tapi semangat kebersamaan. Dan ini menjadi perintah awal ketika Allah cerita haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Hadirin yang berbahagia, pada aspek fastabiqul khairat ini kita butuh energi dan amunisi yang tinggi, terlebih nanti di jelang fase-fase di mana kita butuh kompaknya umat Islam. Umat Islam ini sering kayak macam mobil mogok, tugasnya hanya menyorong mobil mogok, tapi begitu mobilnya sehat walafiat, maka yang dorong tadi hanya tinggal dapat asapnya saja, tak diajak ikut numpang di dalam.
Nah, hari yang berbahagia karena itu umat Islam harus menunjukkan kekompakannya, solidaritas dan soliditasnya. Ini yang hari ini menjadi PR kita bersama. Maka kemudian orang mudah memecah belah kita karena kita krisis ukhuwah. Pada surah Al-Hujurat Allah ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Jadi kalau ada umat beriman atau orang Islam yang mentalnya suka berpecah-pecah, itu tidak umat yang Qur'ani, dan ini di luar semangat fastabiqul khairat dalam bidang ukhuwah. Karena itu maka hari ini kita walaupun berbeda-beda tapi harus bersatu dalam titik temu. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo di mana kita bisa bertemu, kita kompak dalam sisi kita bisa mempertemukan persepsi kita. Yang terakhir adalah fastabiqul khairat dalam bidang da'awi atau dakwah. Semangat untuk saling men-share informasi kebaikan, kebajikan dan ajaran. Hari ini di media-media muncul berbagai macam produk. Ada WhatsApp, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, macam-macam media untuk mengeksplor dan mengekspos apa saja peristiwa. Nah, seharusnya di bulan Ramadan ini yang banjir di TikTok itu adalah pesan-pesan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Disinilah fastabiqul khairat kita harus kreatif hingga akhirnya Ramadan ini betul-betul menjadi waktu yang begitu strategis untuk kita melahirkan berbagai macam produk-produk yang kontributif, yang unggul. Yang pertama, semangat spiritualitas yang tinggi lewat ibadah yang kita lakukan siang sampai malam. Yang kedua, semangat untuk mengkaji, menganalisis dan menalar. Yang ketiga, semangat untuk kompak, bersatu, solid dan solidaritas. Dan yang terakhir, saling membagikan nilai-nilai ajaran kepada siapapun. Disinilah keunggulan Ramadan kita yang harus kita kembangkan. Sebagai mukaddimah barangkali demikian, kita akan lanjutkan dengan sesi dialog atau tanya jawab. Silakan, mungkin bisa dipandu lewat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam MA yang telah memaparkan kajiannya pada hari ini dengan judul Semangat Berfastabiqul Khairat di Bulan Suci Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, harapannya semoga kita terus berlomba-lomba melakukan kebaikan, bisa dengan saling nge-share ilmu yang bermanfaat secara langsung maupun dari media sosial, bisa juga dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ayo Bapak dan Ibu, mumpung Bapak Dr. Syafruddin Syam MA masih di sini, kita ambil ilmunya banyak-banyak. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Mancing tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nunggu yang lain dari ibu-ibu. Luar biasa penyampaian dari Ustadz Syafruddin Syam ya. Saya mungkin melihat begini Ustadz, di Quran itu kan ada beberapa ungkapan, ada khair, ada thayyib, ada hasan, atau ada beberapa kata-kata itu yang dia misalnya laisal birro ya kan, kemudian kulu washrabu halalan thayyibah. Ada beberapa kata-kata dia baik itu tapi diungkapkan dengan berbagai redaksi ya, berbagai bentuk. Kira-kira di mana titik pendekanannya ini berbeda, khair, thayyib, kemudian hasan atau apa gitu. Ada mungkin kata-kata yang lain juga yang menunjukkan sejenis atau sinonim. Dan kenapa Allah mendorong kita pada Quran itu dengan kalimat
fastabiqul khairat misalnya. Kenapa tidak yang kata yang lain gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, tadi Ustadz menyinggung tentang misalnya Buya Hamka ya, di penjara itu dia produktif nulis. Sekarang lagi tayang ya bioskop ya film Buya Hamka, sang ulama dan pejuang pahlawan kita, dan kita juga merekomendasikan agar kita nonton ajak anak-anak kita, mahasiswa kita. Saya rencananya dengan mahasiswa FAI mau ngajak mereka nonton film Buya Hamka ini, karena anak-anak kita ini kan lebih kenal dengan K-pop, artis-artis gitu, ketimbang kenal mereka dengan tokoh-tokoh penggerak bangsa, pejuang bangsa, sahabat-sahabat gitu. Saya pikir memang dakwah lewat film, dakwah lewat ini penting sekali. Kemudian Ustadz, tentang Ramadan ini kan jadi alasan orang juga misalnya tak produktif, stagnan, tidur, malas-malas gitu. Kalau saya lihat dalam sejarah Indonesia ini merdeka itu di bulan Ramadan. Jadi Bung Karno itu ya Prof ya, ini ada pakar sejarah kita Pak Prof Haidar. Saya baca di Jalan Kebagusan Jakarta Timur itu ketika para pemuda dari Rengas Dengklok menyuruh Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan itu bulan Ramadan. Kemudian juga itu hari Jumat. Berarti kan bangsa ini betul-betul atmosfer suasananya itu keagamaan yang luar biasa. Pak Prof menyampaikan perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira Ustadz, apa yang membuat umat ini kok mundur aktivitasnya, tidak produktif di bulan Ramadan, bahkan lebih banyak tidurnya gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan spirit proklamasi di bulan Ramadan hari Jumat itu menjadi spirit bangsa kita ini adalah bangsa yang atas berkat rahmat Allah. Ini hanya semacam mengelaborasi aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Terima kasih Al Ustaz. Insyaallah dalam waktu dekat Ustadz kita akan mendapatkan gelar guru besar. Amin. Ini bulan Ramadan Ustadz, harus kita aminkan. Amin. Ya Prof ya. Prof Haidar merupakan guru kami bersama. Ya, guru kami sejak mahasiswa sampai beliau melahirkan insan-insan profesor. Anak beliau kita doakan syawalafiat. Beliau juga kita doakan syawalafiat. Kemudian Ustadz Asrat juga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam karirnya. Amin. Dan semua kita. Saya akan pertama merespon yang pertama Ustadz, terkait dengan diksi Quran. Quran itu tidak pernah menyebut kata dengan kebetulan, tapi pasti punya maksud dan tujuan. Setiap katanya akurat, pasti dan punya makna yang luar biasa. Jadi Indonesia ini tidak punya bahasa yang sekaya Al-Quran. Jadi maka ada beberapa kata kemudian kita artikan dengan terjemah yang sama. Termasuk kata khair, ada kata ma'ruf, ada kata thayyib, ada kata hasan. Ini kita semua artikan dengan makna baik. Cuma baik di sini tentunya ada punya sisi khusus. Misalnya ketika kata-kata thayyib ini artinya baik. Tapi Allah ketika menyebut kata-kata thayyib ini dihubungkan dengan pangan, makanan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Tayyib di sini tentunya bisa dalam bahasa kesehatan gizi dan protein. Jadi terkait dengan Nabi yang makan dengan makanan yang kualitasnya tinggi. Jadi sering orang bahwa ketika dia orang yang solih zuhud, kemudian mau makan makanannya yang pas-pasan, yang nasinya nasi kemarin, yang kurmanya kurma yang kering. Nabi tidak, semuanya pakai kualitas, kurma yang terbaik. Kalau kita kan beli kurma yang kadang-kadang termurah,
bukan yang terbaik, nasi yang termurah. Nabi tidak, Nabi untuk yang kayak begitu thayyib, cari yang bagus-bagusnya. Maka nanti pun kalau zakat fitrah berasnya yang sebagus-bagusnya. Jangan beras catu atau beras kutu, tapi beras yang standar. Dan yang berbahagia ini thayyib, terkait dengan sesuatu yang bersifat fisik, ya, jasmani atau sesuatu yang bersifat empiris seperti makanan. Yang kedua kata hasan. Hasan ini sering dihubungkan dengan kedekatan manusia dengan Tuhan. Jadi kebaikan yang didasarkan dari kesadaran kedekatan dengan Allah. Maka Allah bilang wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kalau Allah itu memberikan kita tanpa pamrih, kita juga ke Allah jangan pamrih. Jadi hasan ini lebih kepada kebaikan bukan karena manusia, tapi dia di situ ada keikhlasan yang menjadi dasar kebaikan itu. Hasan. Makanya kata Nabi, ihsan yang satu akar dengan kata hasan itu artinya adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dalam bentuk ihsan, ahsan atau hasan itu adalah sebuah kebaikan yang dia seakan-akan sedang mencuri perhatian Allah dalam keikhlasan dalam berbuat baiknya itu. Ini kebaikan dalam pengertian hasan. Yang kedua, kebaikan dalam terminologi ma'ruf. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Bicara dakwah itu kalimatnya khair, bicara amar kalimatnya ma'ruf. Ma'ruf ini dari kata arafa yang artinya mengenal. Jadi ma'ruf sesuatu yang dikenal. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang ini dikenal oleh sebuah bangsa tapi tak dikenal bangsa yang lain. Ada kata-kata yang kadang-kadang ini sopan di kampung ini tapi tak sopan di kampung lain. Jadi kata-kata yang sopan di kampung ini, maka pakailah kata-kata itu, namanya kata-kata yang ma'ruf. Sama juga budaya, tradisi, kebiasaan. Oh, budaya ini di kampung ini bagus, namanya ma'ruf karena dikenal oleh masyarakat itu. Tapi di kelompok ini tidak dikenal. Boleh jadi justru orang akan curiga dan negatif memandangnya. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersifat lokalitas, yang dikenali oleh komunitas dan bangsa tertentu. Jadi boleh jadi sesuatu yang ma'ruf di sebuah bangsa kayak macam kita jalan sebelah kiri. Di Indonesia jalan yang ma'ruf itu jalannya di sebelah kiri. Tapi di Arab atau di Eropa jalannya dari sebelah kanan. Maka ma'ruf di sini mungkin mungkar di sana. Jadi di Eropa itu jalan dari sebelah kanan, kita dari sebelah kiri. Maka untuk ma'ruf ini ada hubungan dengan nilai-nilai keadaban yang dianut dalam sebuah bangsa dan masyarakat tertentu. Makanya untuk kayak begini Quran menyebut dengan kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf. Untuk yang kayak begini diperintahi. Kenapa? Ini harus tegas. Kenapa? Kalau enggak nanti konsekuensinya jelas. Karena kita kadang-kadang itulah muncul di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Tapi kata khair ini Allah menyebut dengan kalimat yad'un, diajak, didakwahkan, ya, untuk kepada khair. Nah, khair ini kebaikan yang tidak bersifat sektoral, yang tidak bersifat temporal, yang tak bersifat lokal, tapi bersifat universal. Dimanapun orang akan mengatakan itu baik. Ini biasanya berhubungan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Misalnya apa? Keadilan, persamaan, kemerdekaan, ya, kerjasama, ta'awun. Nah, ini biasanya masuk kategori yang kebaikan yang dimanapun orang membutuhkan itu. Ya, seperti hak-hak dasar manusia, human right, itu masuk khair. Kenapa? Semua bangsa itu punya prinsip-prinsip hak dasar yang dibahas sejak lahir. Itu masuk kategori yang khair yang harus diperjuangkan. Nah, termasuk adalah kebaikan yang Allah transfer kepada manusia, yang itu berlaku untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun. Dan kita diajak untuk itu. Maka kemudian kata khair ini dipilih kalimatnya dengan kalimat yad'un, bukan ya'murun, didakwahkan.
Kenapa? Karena ini akan dipakai di bangsa manapun dan waktu kapanpun. Nah, sedangkan ada kata albir, nah ini biasanya kebajikan yang lebih aplikatif, kebaikan-kebaikan yang cenderung lebih realistis dan manifestatif yang langsung bisa diwujudkan. Kayak apa? Sedekah. Kayak apa? Memenuhi janji. Seperti apa? Membayar zakat dan segala macam. Jadi cuma Quran menyebut bahwa kebaikan dalam pengertian albir bukan kebaikan yang formalitas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Yang namanya kebajikan yang hakiki itu bukan formalitas, ngadap timur, ngadap ke barat, bukan itu. Tapi walakinnal birra, kebajikan sungguh adalah pertama man amana billah. Jadi ada kebaikan yang itu tervertikalisasi sifatnya. Dengan Allah itu konektif. Artinya kebaikan dalam bentuk albir itu ada hubungan hablum minallahnya dan hablum minan nas. Ini barangkali nanti akan ada bab khusus tentang berbagai macam al-mufradat fi gharibil Quran, dalam kata-kata tentang makna kebaikan. Tentang Buya Hamka tadi, mari sama kita dukung. Ini adalah satu terobosan di generasi milenial. Kalau hari ini banyak nonton YouTube dan segala macam, ada ulama yang mungkin di Indonesia sulit kita cari ulama setawadhu sekaliber beliau. Ya, Buya Hamka itu adalah dalam sejarahnya menjadi panutan khususnya para ulama-ulama saat ini. Beliau siap untuk mengambil resiko yang nggak populer, bahkan harus di penjara. Saat ini kita jarang sekali ulama yang siap di penjara karena berbeda pendapat dengan penguasa. Ini luar biasa. Nah, terakhir terkait dengan apa tadi Ustaz yang terakhir? Oh ya, spirit Ramadan. Spirit Ramadan, memang Ramadan itu adalah bulan untuk kreatif. Ingat teori balon. Balon itu kalau diisi dengan gas, maka dia makin ringan, makin elastis dan kencang serta dinamis. Tapi kalau diisi dengan batu, dengan benda-benda berat, dia jatuh ke bawah. Maka badan kita ini kalau isinya ruhani, maka badan ini akan ringan untuk bergerak hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Tapi kalau banyak mengkonsumsi yang bersifat fisik, maka badan ini akan menjadi malas. Maka kerja-kerja ruhani itu harus pertama dengan cara mengurangi konsumsi jasmani yang dominan. Makanya Quran sering mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan israf, jangan berlebih, lebih dari standar. Makanya ada doa kita wa ma kana qaluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa israf kami, berlebih-lebihan kami dalam segala hal. Jadi ternyata agama kita melarang kita yang over, yang kelebihan. Dan ternyata Ramadan itu sejak kita di tanggal 1 itu badan kita sudah diminta untuk stop yang berhubungan dengan fisik. Makan, minum, berbuka pun dibilang makruh kalau berlebih-lebihan. Jadi ternyata berbuka yang ibadah sunnah itu justru akan menjadi makruh jika dia israf, berlebihan. Kenapa? Karena ini akan mengganggu target puasa. Maka orang yang kemudian banyak memanjakan jasmani, begitu ada kerja rohani ngantuk dia. Nah, misalnya ada ceramah ngantuk, ini termasuk juga ini, ya kan? Apa kerja rohani? Karena rohani ini akan membuat manusia itu bisa dinamis dan elastis untuk berkreativitas. Nah, karena itu maka bulan Ramadan itu bulan orang memunculkan karya-karya strategis. Bayangkan negara kita yang ratusan tahun dijajah itu deklarasinya di bulan orang sedang puasa, yaitu di bulan Ramadan. Perang Badar yang mati-matian kita itu sahabat Nabi banyak yang gugur, benang melawan kaum musyrikin Mekah di bulan Ramadan. Dan banyak sekali termasuk Tariq bin Ziyad menundukkan Spanyol itu pada bulan Ramadan. Ya, pintu masuknya kita menguasai Eropa itu pada bulan Ramadan. Dan tentunya Ramadan ini seharusnya setiap tahun ada, dan saat itulah momentum umat Islam mengglobal, mendunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Dikembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam MA. Jadi salah satu tips supaya kita semangat menjalankan ibadah puasa itu mengurangi hal-hal yang berlebihan ya. Jadi kalau misalnya kita buka puasa selama ini minum sirup, pakai es, jadi kurangin gulanya, minumnya air hangat aja. Jadi supaya badan kita tetap bugar, semangat menjalani ibadah puasa. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dibawa oleh Bapak Ustadz Dr. Syafruddin Syam MA. Sebelum kita berdoa, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap dalam memandu acara ini. Ada itik bermain di kali, ikan terusik, pergilah sudah. Akhirnya selesai ceramah kali ini, insya Allah membawa berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.